Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Natsmi Hanifah dari kelas 11 MIPA 3. Ingin menjelaskan latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Secara umum, pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, semakin lama bangsa-bangsa Eropa tersebut menunjukkan sikap yang kasar. Selain itu, mereka mulai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Lambat laun, rakyat Indonesia mulai menunjukkan sikap permusuhan kepada kekuasaan bangsa Eropa. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Faktor yang mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan, yaitu yang pertama, sikap bangsa Barat yang ingin menguasai kekayaan alam dan menjajah rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk hidup aman dan tenteram. Yang ketiga, keinginan untuk berdaulat di wilayah sendiri. Yang keempat, sistem kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Yang kelima, walaupun berbagai perlawanan telah dilakukan oleh rakyat dan penguasa berbagai daerah, namun selalu mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah, yaitu yang pertama, kurangnya persatuan dan kesatuan antara rakyat dan kerajaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia bangsa Indonesia yang lemah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa Barat, maksudnya penjajah. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, perlawanan rakyat Demak, yaitu latar belakang. Yang pertama, monopoli bangsa Portugis di Malaka. Yang kedua, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintah Raden Patah yang mengutus anaknya, Pati Unus, menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513, namun gagal. Pada 22 Juni 1527, Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda, perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakang, yang pertama, keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerah benteng-benteng pertahanan Belanda. Akibat perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London 1814. Pada 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC, perlawanan Kesultanan Banten, yaitu latar belakang. Yang pertama, persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Yang kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya Sultan Haji lebih memilih bekerjasama dengan VOC. Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.